Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Kekali. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang stunting dan faktor penyebabnya. Ini adalah materi pembuka untuk modul pencegahan stunting untuk anak-anak remaja. Di sini ada hal-hal penting yang perlu adik-adik ketahui tentang pencegahan stunting. Jadi kita akan belajar tentang apa itu stunting, apa saja penyebabnya, dan apakah anak remaja bisa mengalami stunting. Tentunya bagaimana anak remaja bisa berperan dalam pencegahannya. Nah, stunting adalah kondisi di mana anak-anak itu tumbuh lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Ya, adik-adik tentunya bisa ngelihat kalau bermain ada anak-anak yang bisa jadi tidak percaya diri karena tumbuh tingginya nggak setinggi teman-teman seusianya. Nah, kalau itu terjadi dari usia yang lebih awal, di bawah 2 tahun, ya, itu adalah masa-masa yang penting untuk mengamati, ya, karena misalkan kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, ya, yang kronis, itu membuat anak-anak itu bisa tingginya lebih pendek dibandingkan anak seusianya, ya. Dan yang penting itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kapan saja 1000 hari pertama kehidupan itu, kita akan coba lihat. Anak stunting di Indonesia itu cukup banyak, ya. Jadi sekarang itu 1 dari 5 anak di Indonesia itu mengalami masalah stunting. 20% lebih, ya. Dan di Indonesia itu ada 23 juta balita. Dan di situ kita bisa ngelihat ya, seberapa banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami stunting. Dan kalau misalkan anak stunting itu terjadi di bawah 2 tahun, itu masih bisa dicegah. Jadi disinilah periode penting kakak-kakak remaja harus melihat adik-adiknya. Kalau misalkan masih di bawah 2 tahun, ditimbang terus, diukur terus tinggi badannya, ya, diamati jangan sampai terlambat. Karena kalau sudah di atas 2 tahun, ya, itu masih bisa diperbaiki tapi tidak optimal, ya. Jadi di bawah 2 tahun itu benar-benar harus dilihat, diperhatikan. Kalau sudah di atas 2 tahun, jangan dicoba untuk diberikan makanan yang terus-menerus nanti anaknya jadi gemuknya berlebihan, ujung-ujungnya nanti kalau sudah dewasa malah jadi obesitas, malah jadi penyakit diabetes, ya, dan itu malah jadi lebih berbahaya. Nah, jadi tadi 1000 hari pertama bukan hanya dimulai pada saat anak itu lahir. Jadi mamanya hamil, ya, punya anak, mengandung. Nah, itu kakak-kakak remaja harus mengingatkan. Karena pada saat itu adik di dalam janin itu harus diberikan edukasi nutrisi, ya, diberikan nutrisi yang cukup. Jadi mamahnya harus diberikan edukasi, diingatkan supaya makan yang cukup baik, ya, sehingga nanti pada saat anaknya lahir sampai 2 tahun pertama, ya, itu diberikan makanan yang cukup, makanan yang bergizi. Seperti apa? Itu akan coba kita bahas. Sebelum itu ya harus kita lihat dulu ya, mana sih yang lebih banyak keluarga-keluarga yang dengan masalah stunting tertinggi. Apakah anak laki-laki atau perempuan, ekonominya bagaimana, mama papahnya tinggi atau pendek, itu akan coba kita bahas. Kalau kita lihat dari jenis kelamin, sebenarnya anak laki-laki itu lebih tinggi resikonya mengalami stunting. 3 kali lebih tinggi resikonya stunting. Kenapa? Ya karena anak laki-laki makannya lebih banyak, ya, sehingga butuh asupan gizi yang lebih banyak. Nah, dalam hal ini kita harus perhatikan, tapi pada saat anak-anak itu sudah di atas 5 tahun, perempuan justru lebih banyak resikonya mengalami stunting. Kenapa? Karena di situ perempuan juga butuh lebih cepat untuk tumbuh dewasa, ya. Belum lagi nanti kalau sudah masuk masa remaja, butuh nutrisi karena anak-anaknya sudah mengalami menstruasi, seperti itu, ya. Nah, kalau sosial ekonomi sudah jelas bahwa yang sosial ekonominya menengah ke bawah itu berisiko mengalami stunting. Karena susahnya memberikan makanan bergizi, susahnya air bersih untuk mencegah adiknya tidak sakit, ya. Akses ke layanan kesehatan, nah ini harus diperhatikan, ya. Bukan berarti keluarga yang kaya atau keluarga yang menengah ke atas itu terhindar dari stunting. Di Jakarta saja, yang sosial ekonominya sudah cukup baik, itu masih lebih dari 15% yang mengalami stunting, dan ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena pemberian makanannya meskipun mampu tapi memberikan makanan yang kurang bergizi, menggunakan snack, memberikan tanpa sayur-sayuran, tanpa buah-buahan yang cukup, ya. Nah, hal-hal tersebut harus diperhatikan. Nah, gimana kalau bapak ibu kita pendek? Apakah udah otomatis anak-anaknya pendek semua? Enggak juga, ya, karena di Jepang, di Korea, itu dulu bapak ibunya di zaman tahun 45 tuh pada masih pendek-pendek, sekarang sudah berkembang, sudah tinggi-tinggi semua.
Kita bisa lihat ya, adik-adik semua di artis-artis K-pop atau apa udah pada tinggi-tinggi ya. Kenapa? Itu karena 20 tahun yang lalu gizinya itu sudah diperhatikan oleh orang tuanya. Gitu. Nah, kita harus seperti itu juga sekarang. Dan adik-adik juga nanti berperan, kita bisa melihat generasi selanjutnya di 20 tahun kemudian. Ya. Nah, itu bisa dicegah dengan gizi yang baik dan diberikan di awal-awal di 2 tahun pertama dan pada saat adik-adik itu masih tumbuh ya di 5 tahun. Nah, bagaimana dengan ASI? Nah, ini kita semua harus berperan mengingatkan ibu ya supaya memberikan ASI yang baik dalam waktu 6 bulan pertama ya, karena kalau dengan memberikan ASI itu kita bisa mencegah ya terjadinya stunting 2,5 kali ya. Karena kenapa? Sudah zat gizinya lengkap, sudah ada perlindungan juga alamiah ya, imunitas ya, dan itu bisa mencegah adik-adik jadi sakit. Jadi kalau kakak-kakak remaja punya ibu lagi punya anak di bawah 2 tahun, selalu diingatkan mamahnya untuk memberikan ASI ya.